Kayaknya Promes bukan pertama kali masuk deh, kapan-kapan juga mau masuk juga bisa. Halo Sobat Pro, selamat datang di Podcast Properti Podcast. Pertama kali dan satu-satunya podcast yang membahas properti di Kota Batam. Seperti biasa bersama saya Junius Maitris dan rekan saya Pak Pandu. Kita sama-sama jomblo sampai saat ini. Oke, ini kita telah memasuki bulan baru. Kita telah melewati bulan kemerdekaan ya. Iya. Kita sudah masuk ke bulan 9. Big Sale 99. Bro, Shopee ya. Kita telah memasuki bulan 9. Ini adalah bulan yang spesial buat Pro Max. Kenapa tuh? Ya, karena di bulan 9 termasuk bulan anniversary Promax Batam City. Bukan termasuk, memang. Memang ya? Oh, jadi memang bulan anniversary. Ya, bulan anniversary Pro Max yang ke 8 Infinity. Infinity. Apa Infinity? Infinity atau Infinite? Bingung kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Google sendiri. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Pokoknya Itulah. tak terbatas ya. Oh, itu semoga cuannya tak terbatas. Semoga sangat terbatas ya. Iya, closingannya. Semuanya. Iya, agent-agentnya masuk kan dari kantor lain pindah ke sini. Iya. Nah, kita masuki tahun ke-8. Ya. Itu murni tahun ke-8 atau kamu di sini 8 tahun, Pak? Murni tahun ke-8 nah. Tahun ke-8 ya. Hitungannya dari 2013. 2013 ya. Oh, berarti 2013 itu Promek pertama masuk sini. Ya di bulan 9. Itu Bapak langsung jadi prinsipal atau enggak? Enggak, saya joinnya di 2014. Oh, Januari ya berarti ya. Januari selisih 4 bulan aja. Oh, selisih 4 bulan. Iya, sebulan. Langsung jadi prinsipal, langsung jadi owner. Langsung jadi owner. Ini orang dalam nih. Oke, langsung jadi prinsipal. Emang kenapa langsung bisa jadi prinsipal gitu, Pak? Oke lah, owner biasa lah. Tapi prinsipal tuh kan berarti harus ngurus ya. Sebetulnya sih ya, prinsipal kan termasuk pengurus, termasuk yang bertanggung jawab, termasuk owner juga. Oh, Ya, jadi syaratnya kalau mau jadi prinsipal ya harus ada, ibaratnya ya harus ada saham atau yang dimaksud atau yang disebut dengan owner. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa. Kalian kan tentu banyak dong ownernya. Beberapa. Kok kamu yang jadi prinsipal? Apa yang mendasari? Karena ya justru Sehebat apa Anda? karena ya pemegang saham lain atau ibaratnya teman-teman patungan ya. Bahasa gaul-gaulnya kan. Teman-teman patungan kan mereka punya bisnis sendiri. Ya, jadi kan kalau kebetulan waktu itu kan saya lagi mencari-cari kerja juga. Ya, dalam kata arti bukan saya nggak ada kerja ya. Waktu itu sebelumnya saya ada bisnis sendiri di luar. Nah, setelah ternyata bisnis yang saya jalanin tidak semulus yang kita harapin. Ya akhirnya saya kan mikirnya daripada saya cari kerjaan lain, ya saya coba membuka usaha sendiri di bidang properti. Jadi batu loncatan lah usaha dulu ya. Iya. Kayaknya ada background marketing juga berarti Bapak? Ada dong, kalau sebelum usaha yang saya jalanin sebelumnya, saya di perbankan. Oh, di perbankan. Di perbankan, di marketing. Oke, berarti memang udah ada basic marketing. Cuma kali ini produknya beda, gitu aja lah ya. Ya sama ya. Dulu kan namanya juga sebagai marketing kan kita punya leader. Iya. Jadi di sini saya belajar menjadi leader. Oh, berarti dulu di marketing dulu sebelumnya belum jadi leader ya? Ada leader, cuman ya kayak namanya kita kerja sama orang ya pasti walaupun kita jadi tim leader di atasnya tetap ada leader dong. Oh iya sih. Ya, tetap termasuk bawah dong. Iya. Tapi kalau di sini kan atasnya nggak ada lagi, udah mentok. Terus si ini Promek dulu pertama masuk koran ya? Nah, kayaknya Promes bukan pertama kali masuk deh, kapan-kapan juga mau masuk koran juga bisa. Boleh ya? Sombong juga ya. Boleh dong gitu ya. Tapi 8 tahun tuh bukan pencapaian mudah ya Pak ya. Itu 8 tahun loh. Itu benar-benar udah trusted banget. 8 tahun ya jujur Trusted banget, gila. perjuangan ya. Betul-betul butuh sebuah effort, sebuah perjuangan yang gak bisa saya ucapin dengan kata-kata deh. Iya, oke lah. Karena jatuh bangunnya itu sangat banyak.
pergantian agennya juga udah banyak ya Pak ya. Nah, turnovernya marketing, terus pergantian pemindahan kantor ya salah satunya. Oh iya, dulu di mana Pak? Dulu di City Walk tapi di Blok A. Enggak lah, Sukajadi yang awal-awal. Oh, yang awal-awal di Sukajadi. Sukajadi ya. Sukajadi di apa ya? Anchor. Yang Dekat penting Anchor. bertolak belakang dengan anchor di hook kiri, Rukonya saya ya. di hook kanannya. Gitu Oke. lah. Kok pindah? Mahal ya? Hah? Nggak ada crowd. Kalau menurut saya dulu nggak ada crowd. Karena Oh dulu iya, dia agak dalam ya. posisinya di jalan, di depan jalan raya. Enggak lah, dia ada Di satu ring jalannya duanya, lagi ya. ya, di ring duanya. Iya. Karena termasuk di depan kan hadap jalan kan. Waktu itu crowdnya nggak ada. Crowdnya Karena lebih- waktu itu anchor dan teman-teman selainnya yang kafe-kafe di situ tuh nggak ada semua. Oh. Cuma ada cuci mobil, Promex, sama Wah. nasi padang dan warung-warung kecil lah. Itu, gitu ya. Itu doang. Jadi Terus crowdnya pindah- nggak ada. Jadi terus kita pindah ke sini, City ke Walk. City Walk, karena kita merasa ya di City Walk kan satu-satunya agensi yang di dalam mall, mikirnya gitu. Oh dulu rame City Walk ya, dulu Dulu rame. rame. Sekarang akan rame karena udah di take over sama Ciputra. oh oke. Ya, Kalau udah rencana di ya. tangan Ciputra, Ya mudah-mudahan ya kita mudah-mudahan berharap. bagus lah, kayak patung-patung kudanya gitu. Kudanya, Rame kudanya. kudanya rame. Oke. Nah, gini Pak, kalau Promek kan udah jualan banyak proyek nih. Iya. Dulu menurut Bapak sampai 8 tahun gini, proyek mana yang paling oke nih untuk Promex nih? Yang paling dari dulu nih, yang menurut Bapak, wah jualannya tuh semangat banget. Gak usah penjualan paling banyak. Menurut Bapak, gua sendiri pengen gitu loh. Gua Oke. jual nih, ini bagus banget nih properti ini. Ya yang pertama otomatis jelas dong karena kita pertama kali terjun, pertama kali buka kita dikasih proyek yang wonderful ya ibaratnya proyek pertama ya tetap penjualan kita yang paling bagus di saat itu sama proyek yang menurut saya paling wow di saat itu kan dengan konsep yang oke. Iya, di ya, saat Agung itu. Podomoro. Saat itu ya, yang Nah, itu. Bapak kan ada feelingnya ya dulu tuh. Wah, kenapa ya rumah lain cuma Oh, gini, gila nih. Oh. Ini kan kenapa bisa konsepnya beda Agung kan? Podomoro ya. Podomoro. Kedua, Nafasa Bay. oh beda juga konsepnya. Nah, Itu keren, sumpah ya. keren kan? Apalagi di tahun berapa itu Pak? Itu 2017. Wah, itu keren banget loh di saat itu ya. Saat Di itu. Batam belum ada tuh. 2017. Belum ada ya, memang. Ada. Oke. Nah, terus yang lain ya adalah beberapa lah. Hmm. Ya ada beberapa yang lumayan lah sebelum Setelah itu ya kayak Azube. Azur B oke lah Nah, masuk karena masuk kan ya masuk dia kategori the best lah. Konsep belakangnya langsung Fasum. Ini kita nggak ngomongin proyeknya terbaik bukan ya, tapi menurut si Pak Pandu yang 8 tahun di sini, yang waktu ngenalin produknya tuh, wah ini gila nih. Ya. Nah gitu loh, excited kalau ngomong penjualan, ada masih banyak penjualan yang lain. Banyak. Sebenarnya kita jual banyak ya, banyak lain. Cuman ya selama 8 tahun kita berjalan ya sampai Iya. saat ini, ya itulah yang kira-kira gambaran-gambaran yang masih saya bisa gampang jual lah ibarat gitu lah. Iya. Sama yang bikin saya tertarik Iya. untuk menjualkannya. Dan apa? Developernya pun bagus Pak ya. Maksudnya kerjasama dengan kita tuh bagus. Ya, so far sih developer kalau kita ngomong kerjasama ya dari dulu sampai sekarang kan udah banyak nih developer yang kerjasama. So far sih hubungan kita Promex dengan developer tuh sampai saat ini sih masih bagus ya, masih terjalin dengan baik. Iya. Dia menjaga agent lah. Ya, Iya, Pak, menjaga ya? agent, ya semoga ada sebagian yang tidak jaga ya saya nggak tahu lah ya. Saya jaga sih, tapi Kadang- kalau mereka nggak jaga ya saya nggak tahu. Ya bisa jadi semua developer tuh sebenarnya jaga agent. Cuma kan bawahannya kadang yang agak terbengkalai ya mau urus. Mungkin nih kita nggak tahu. Banyak faktor lah ya. Iya. Ataupun ada juga agent yang baper kan, merasa tidak diurus. Bisa ada jadi. juga. Tapi Ya ada lah yang seperti kita lah pernah sempat bahas di video sebelumnya kali ya. Iya. Nah, dicek sendiri deh. Terus oke, tadi itu proyek yang wah nih. Ada nggak penjualan proyek yang tak jadi bangun? Ada. Ada ya. Ada. Proyek apa tuh Pak? Hah? Proyek apa? Teman-teman udah tahu lah, Batam masih tahu lah satu pilot mana ya, kita nggak usah sebut nama. Oh, iya ada beberapa ya. Satu aja sih. Satu aja. Oh iya, oke. Nah, cuma satu doang. Nggak boleh sebut. Nggak usah sebut lah. Itu susah nanti. Nanti kena dor. Enggak. Jadi kalau nggak jadi bangun, dikejar nggak Pak? Ya pasti jelas dikejar lah. Waduh. Tapi kan kita udah bantu sampai menggunakan pengacara.
Jadi kan ya tetap semua tahap, semua proses itu kita harus mengikuti prosedur kan. Jadi mau nggak mau ya tunggu Iya. sampai kapan ya, saya juga nggak bisa jawab. Yang penting Betul. tunggu. Kita masih bertanggung jawab. Ya. Lihat ya, mereka yang dulu beli kalau mau cari Pro Max itu masih ada 8 tahun loh. Yes. Kita masih ada. Makanya kita based on kepercayaan sebenarnya. Pelayanan soalnya kan Pak ya. Betul. Soalnya ya Promes tetap ada lah. Kalian kalau misalnya mau cari kantor ya, misalnya di mana-mana ada kantor gitu, ya tetap aja. Tetap misalnya ibaratnya ya kenapa kita harus ada kantor segala macam kan? Karena ya saya merasa bahwa konsumen kan biasa transaksi marketing itu di luar dari kantor semua. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya one day marketing, yang namanya marketing bisa jadi nggak kerja nih. Yang dia merit lah, atau misalnya pindah kota lah, atau disuruh orang tuanya kemana lah misalnya kan, atau dia mungkin kuliah lagi, atau ambil S2, S3, dokter kan kita nggak tahu. Nah, kantor itu tetap ada, masih eksis. Makanya sangat penting untuk teman-teman para konsumen yang nonton ini, kalau kalian mau beli rumah, jumpa si agent marketing, tanyain dari kantor mana. Benar nggak? Soalnya kalian memang transaksi sama orang itu, tapi kita nggak pernah tahu orang itu Sampai ke depan, sampai kapan. Kita belum ngomongin maut loh ya, belum ngomongin tiba-tiba die gitu. Nah, amit-amit lah. Kita belum ngomong sampai itu loh, kita masih ngomong karir loh. Belum lagi nanti dia pindah atau dapat opportunity lebih besar, dia udah punya usaha atau udah married atau gimana dan dia nggak mengerjakannya, masih ada kantornya. Karena kalian yang telah beli properti pasti one day akan mau memasarkannya kembali. Ya nggak, apalagi yang investasi ya Pak ya. Mau disewain, nah kita tuh tetap eksis kantor. Makanya sangat penting untuk kalian nanyain kantor si marketing. Yes. Apalagi yang namanya kantor pasti berkembang terus kan. Iya. Apalagi sekarang kan kita Promes juga berkembang masuk ke interior design. Jadi kalau udah gitu ya teman-teman udah jelas lah ya, kita udah Promes sendiri udah 8 tahun, kita udah mengembangkan sayap lagi, ada interior design. Oke. Apa sih yang membuat lagu lagi? Iya. Nah, gitu kan. Jadi sekedar info, si Promes udah 8 tahun, now udah berkembang ya, udah ada interior design dan kita rencana memang buat one stop solution. Betul. One stop solution jadi artinya yang dimana tuh konsumen yang dari zero masuk ke Promax, kita bisa menawarkan semua produk atau semua kebutuhan yang dia perlukan. Iya. Termasuk sampai isi-isi dan sewa atau dijual belikan kembali. Berarti ini termasuk inilah Pak ya, visi misi Promax lah. Ya pasti. Kedepannya memberikan yang terbaik, si customernya nggak repot lagi intinya. Ya yang penting ke Promax all in semua beres. Anda beli dari tanah nih kosong dari gambar doang sampai barang itu jadi. Anda misalnya investasi mau disewain, kita handle. Nggak usah sewa dulu deh, isi dalamnya nih. Ya ngisi dulu. Interior, nah kita isi, kita cari customer, sewa. One day mau jual lagi, kita juga jualin. Udah, beres. Ini mungkin kalian mikirnya gini loh, ngapain gitu loh kan? Kalau saya bisa jual sendiri, kan bisa juga. Ataupun sewa sendiri. Sewa sendiri bisa juga. Bisa, ya hal-hal itu sebenarnya sih bisa semua ya, namanya juga customer. Itu hak ya. Itu hak. Cuma kita kan memberikan service begini loh, ada service kita yang ada dari tanah kosong, dari beli sama kita sampai kita pasarin kembali, sampai kita sewa, sampai kita ngisi. Ini service yang kita berikan. Kan? Jadi hal kedua lagi dengan misalnya dia mau konsumen sendiri mau melakukan transaksi sendiri ya welcome gitu loh. Iya betul. Dan kalau dia merasa nggak mau ribet, nggak mau nyaman ya udah silakan cari kita. Memang kita kebutuhan konsumen beda-beda Pak ya. Kadang kenapa agent itu masih eksis? Karena ada orang yang nggak mau pusing. Iya, dia punya banyak properti. Ya. Udah lu handlein. Dia nggak bisa handle semua. Kadang dia sering keluar kota ya Pak ya. Ibaratnya contoh lah, kita nggak usah ngomong keluar kota, kita nganggap aja kita secara pribadi dan sebagai konsumen punya 10 properti misalnya. 10 propertinya memang dikelola untuk sewa menyewa. Ya kan? Masa di saat dia sewa menyewa 10 unit, dia harus bikin nih kesepakatan sewa menyewanya sendiri. 10. Ya. Iya. Kalau misalnya ketemu sewa yang per 3 bulan, tiap bulan kan harus renew. Dia bikin sendiri, emang kan nggak repot.
Terus misalnya satu di Batu Haji, satu di Tiban, misalnya, Oh, kan. jauh, Satu ya. di bandara kan, jauh-jauh Iya, semua kan. repot-repot. Nah, terus misalnya ketemunya bisanya jam 7 malam, ketemu bisa jam 8 malam. Terus bisa ketemu nanti ada yang pagi banget. Iya. Pas konsumen tuh bisa bosnya belum bangun tidur udah ditelepon ya kan misalnya kan. Ya siapa yang tahu kan. Nah, itulah kegunaannya agency gitu loh. Terus ada konsumen yang paling dekat dengan kita tuh yang orang Singapura. Nah, mereka daripada bolak-balik kan, kita handle udah. Apalagi yang misalnya ketemu konsumen yang sering keluar kota yang seperti tadi bilang kan, Mm. ya, masa nggak mungkin di posisi misalnya dianggaplah di Jakarta misalnya, terus ternyata ada yang mau sewa, Cuma mau urus sewa. mau ngurus sewa, nah sebaliknya nggak mungkin, Iya. yang mungkin untungnya nggak seberapa mungkin ya. Nah, makanya kebutuhan konsumen tuh beda-beda dan kita ada untuk mereka yang membutuhkan service kita dari A sampai Z lah. Ya, jadi Yang masih berhubungan dengan properti ya. betul. Jadi makanya selama 8 tahun ini berkembang, ya tetap kita selalu berusaha ya. Kita Iya. selalu berusaha memberikan yang terbaik buat konsumen sih. Jadi gimana sih caranya kita akan selalu hadir demi kebutuhan para konsumen. 8 tahun loh. Nggak gampang. Gampang. Makanya kalau kita ngomong konsumen, kita udah 8 tahun gitu bangga banget. Nggak semua agensi itu berumur 8 tahun guys. Kalian coba tanya marketing Anda. Udah berapa tahun kantornya? Di Batam sih adalah beberapa senior Ada, bukan kita doang. Bukan kita Cuman doang. perjalanan sampai 8 tahunnya itu loh, Iya. yang susah. Iya, Nggak makanya gampang. bahkan di Batam tuh ada beberapa agensi yang jebolan dari sini kok. Iya nggak? Ya, itu off the Nah, record alumni lah, alumni. Ya kita bangga juga. Bangga. Besok saya mau bikin alma maternya sih. Lulusan from Exeter City. Nah, kita nggak usah sebut brand, tapi kita bangga juga karena memang kalau mereka bisa Ya, karena- berkembang Betul. baik, Karena kan. mereka merasa mungkin udah punya potensi. Terus mewarnai persaingan Batam gitu kan. Kita sih welcome aja sih ya. Iya, tapi dengan adanya persaingan kan makin kreatif tuh persaingannya tuh. Betul. Makin sengit, makin bagus. Jadi dan masyarakat jadi tahu bahwasanya ada agent. Ya. Dulu orang nggak tahu loh, orang nggak mau loh ya. Nggak itu mau. Katanya calo lah. Kalau enggak orang bilang broker tradisional. Lucunya Pak Kang. Pak Kang ya, Pak Kang. Nah, gitu ya. itu sebutan-sebutan loh dulu ya. Jadinya kesannya jelek. Maksudnya nggak ada ketentuan gitu loh. Betul. Saat menjualnya itu harganya gimana, itu serem sih. Ya sebetulnya sih ya kita ngomong kalau misalnya yang tidak punya PT kan, rata-rata kan mereka bisa melakukan transaksi atau melakukan bikin kesepakatan jual beli kan dengan gampang aja sih. Iya. Ya cuma kan habis transaksi itu loh, after salesnya itu kalian mau cari kemana? Iya. Ya syukur-syukur masih eksis. Betul. Kalau nggak eksis, Bahkan kalau kita pernah bahas ya kantor yang terdaftar di Arebi, Betul. agen-agen yang udah lulusan LSP, lembaga sertifikasi profesi itu dari pemerintah. Nah, ya sebegitu komplitnya prosedur yang ada. iya profesi ininya. Jadinya nggak gampang, bukan pakang lagi kayak dulu. Nggak bisa lagi. Jadi semua sekarang kan serba online, pemerintah juga udah memantau dengan baik, ya kan? Ya. Sekarang nggak bisa main-main. Contoh lah kita ke notaris juga nggak bisa main-main lagi. Harga kayak gini-gini nggak bisa lagi. Semua sudah dipantau secara online. Makanya banyak ya masih belum ngerti ya Pak ya. Kirain masih Perlu edukasi lah ya. Iya. Karena kita nama juga perkembangan juga kan. Hmm. Jadi yang nama bisnis di agent property ini pasti akan kedepannya akan selalu berkembang, selalu mengikuti prosedur-prosedur yang terbaru. Iya, dan mengikuti zaman. Kayak sekarang kita buat podcast. Nah, inilah tujuan kita, mengedukasi dan Memberi juga informasi, entertain teman-teman yang nonton. Jadi berisi lah wawasan. Nah, jadi nggak buta kalau soal properti. Karena kayak tagline kita ya, kalau kalian nonton ini, kita kan sering ngomong karena semua orang harus punya rumah. Dan semua orang one day pasti harus punya rumah. Kecuali Anda yang tinggal di Ruli sih. Itu juga rumah tapi. Anda mau tinggal di Ruli nggak apa-apa. Nggak Itu juga perlu rumah. Iya, tapi nggak perlu agent. Cari tanah kosong bangun sendiri udah.
kena gusur. Nah, kira-kira kayak gitu. 8 tahun men. 8 tahun gak gampang. Itu udah jatuh bangun, jadi udah trustworthy lah, trustworthy. Ya, itu Kalian boleh tanya di Batam. Yang pemain-pemain properti ya Pak ya. Pemain-pemain properti nih, investor properti, kalian tanya aja, nama Promax tuh udah pada kenal. Kita kerjasama juga dengan banyak bank ya Pak ya. kita kerjasama dengan beberapa bank, beberapa notaris, juga ada sih. Iya, luar biasa Kalau sih. developer sih nggak usah ngomong lah ya. Developer mah hampir semua lah. Hampir semua lah itu nggak Iya. usah ngomong deh. Itu pun kita pasarin, kita lihat-lihat nih developernya nih. Wow, sombong dikit nih. Lihat mana yang maksudnya komisinya gede. Enggak lah. Kita lihat mana proyeknya memang bagus, yang Iya. trust, kita baru berani pasarin. Oke. Ini ulang tahun nih Pak. Tanggal berapa sih sebetulnya? Sebetulnya sih tanggal 8 September. Tanggal 8. Tanggal 8 September. Cuma kan kita pasti banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan, jadi ya kita nggak jadi patokan lah, ibaratnya tanggal 8 tuh harus mengadakan sebuah kayak perayaan atau segala macam, enggak. Oke. Apalagi sekarang udah PPKM, masih PPKM kan. Apalagi bulan lalu kita udah bikin acara, ya acara Mid Year Award. Iya. Jadi pada ulang tahun kali ini kita mengadakan giveaway yang Oh. akan diundi tanggal 18 September. 18. Yang penting masih ada angka 8-nya ya. Masih akan namanya. Ulang tahun ke-8 18, itu memang kata orang Chinese tuh kan angka 8 tuh Fai. Fai itu apa? Hoki. Hoki, iya. Berkah, keberuntungan. Ya. Nah, jadi itu kita punya keberuntungan, kita punya berkah, kita bagikan ke orang. Adalah giveaway. Ya kan? Jadi Teman-teman yang ikut, jangan lupa ya, ikut terus. iya, cek aja di Instagram Promax Batam City. Nah, di situ ada giveaway. Bener ya Promax Batam City. Betul. Di Instagram Nah, Batam City. ikuti aja deh peraturannya, di situ udah ada. Oke. Dan di balik itu kita bukan hanya bergerak di sosmed, kita juga ada namanya apa ya? Donasi. Bukan donasi, Deng. Charity, sumbangan. Charity, iya, kita ada charity juga di luar itu. Cuma paling kita dokumentasi kegiatan kita, tapi kita nggak expose siapa yang ngambil charity ya. Ya, kita nggak akan bisa nggak besarin gitu. lah intinya. Iya, kita cuma dokumentasi, tapi bukan pansos ya. Jadi tadi Bapak ada sebutin acara bulan lalu ya? Iya betul. Media. Nah, acara apa tuh Pak? Ya sebenarnya sih acara bulan lalu itu adalah acara lumayan bergengsi ya, dikatakan ya. Bisa, Acara keren. lumayan bergengsi yang dimana tuh belum pernah dilakukan oleh agent-agent yang ada di Batam. Agent lokal sini ya. Ya, agent lah, ini semua iya. agent lah yang ada di Batam. Yang ada di Batam. Yang ada di Batam. Jadi satu-satunya ya mungkin ada, tapi mungkin dalam skala kecil. Ibarat dalam skala kecil Iya. mungkin cuman just at office gitu loh, cuma di kantor doang. Jadi bulan lalu Promax mengadakan acara Mid Year Award, ya acara per 6 bulan achievement para marketing yang kita lakukan di Hotel Ibis. Iya, itu keren sih. Itu baru Media Award loh. Itu baru Mid Year Award. Ya biasanya sih kan secara nasional ya. Kalau secara nasional kan karena lagi pandemi, kita juga nggak bisa terbang ke Jakarta, kita nggak bisa naik Iya. panggung. Yang akhirnya khusus Batam saya bikin. Berarti biasanya terbang ke Jakarta Pak? Biasanya kalau ada sang juara ya kita temen ke Jakarta. Wow. Tapi itu acara kan nasional. Yang kemarin kita bikin kan acaranya khusus untuk Batam Top. Oh ya, saya lupa sebut tadi. Promax Batam City ini franchise dari Promax Indonesia. Betul. Pusatnya di Jakarta. Oke. Ya. Nah, makanya kadang ada award tuh terbang ya, Pak ya. Kalau Jadi, ada dapat. Betul. Cuman award ini kan biasanya kan tergantung masing-masing cabang juga. Iya. Jadi kalau bisa pusat ya pusat bikin acara pusat, cabang bikin acara cabang. Iya. Jadi acara cabang ini di Batam sementara baru Promax Batam City nih yang bikin acara bergengsi. Betul. Karena kalau kita mau ikutin pusat tuh kadang persaingannya berat, Pak ya. Karena kompetitif banget seluruh Indonesia. Tapi kalau bisa masuk kan bangga juga kan? Iya, cuma kadang ada teman-teman kan yang nggak masuk tuh. Nah, makanya di kantor aja. Kantor aja. Nah, jadi bisa top 3, top 5 lah di kantor tuh udah Betul. Jadi keren banget. setidaknya
ya even ibaratnya anggaplah kalau misalnya tidak dapat achievement juga, ibaratnya setidaknya kan mereka juga bisa merasakan Iya. ya, merasakan aura-aura positif dari teman-teman yang achieve loh ibaratnya. Ini penghargaan dari kantor lah untuk kerja keras kita selama 6 bulan, 1 semester. Nah itu kalau itu baru mid-year award loh Pak ya. Itu baru minute award. Nah nanti kalau annual kita mau buat di GOR kayaknya. Di lapangan aja sekalian. Biar makin rame. Nah semoga COVID ya nggak berlanjut ya nggak. Betul. Jadi ya semoga lah ya semua ini berjalan dengan lancar. Iya. Ya, terus COVID segera berlalu. Ya Betul. acara annual award-nya bisa lebih mewah. Betul. Kita bisa terbang ke Jakarta. Nah teman-teman ingat ya tadi kita udah sebutin tuh ada giveaway. Cek di Instagram. Biar dapat tuh giveaway-nya tuh lumayan HP dengan smartwatch. Ya, smartwatch. Ya, smartwatch. Nah, kalian boleh cek. Itu ada di IG Promax Batam City atau boleh cek juga di IG Pak Pandu Dinata. Lu ada post gak sih? Hah? Lu ada post gak sih? Sama saya postnya di Promise Batam City juga. Oh ya udah lihat Promax Batam City aja. Bapak ada pesan-pesan untuk penonton kita nih. Tetap ikutin terus ya channel Promise TV. Ya, kita akan memberikan sharing ya seputaran properti yang dimana tuh bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi properti-properti yang ada di Batam. Iya, dan untuk teman-teman yang mau konsultasi properti dari A sampai Z, mau itu hukumnya, mau itu interior, mau itu sewa, jual, harga, segala macam, boleh chat Pak Pandu atau Promax Batam City di Instagram ya. Atau saya sendiri. Kalau saya sendiri lebih bagus lagi. Nah, di Facebook ya, di Facebook juga atau komen di bawah boleh atau teman-teman datang ke kantor kita ya untuk mau lamar jadi marketing juga boleh, welcome banget. Yes. Untuk anak-anak muda yang di sana, kantor kita memang khusus anak-anak muda. Kita buat konten ya. Nah teman-teman boleh ke Nagoya City Walk lantai 2 naik dari tangga Bucheri yang dekat Jeko atau pokoknya di lantai 2 deh di seberangnya Sunboss ya. Kalau kalian ke Sunboss tuh di Nagoya City Walk di seberangnya. So ingat teman-teman untuk like, share dan subscribe benar. Karena apa? Karena semua orang harus punya rumah.